Assalamualaikum. Tiap hari saya memonitor aktivitas saya dengan gelang karet, yaitu talinya ya yang karet. Tapi sebetulnya smartwatch kesehatan. Kalau gelang karetnya kayak karet kolor, itu cetar membahana. Pedes itu kalau karetnya diselopetin ke muka. Walah, sadis. Soal apa tuh ini tadi? Oh iya, soal monitor kesehatan. Selain tidur harian, salah satu yang beneran saya monitor itu rata-rata langkah kaki harian saya. Ternyata apa coba? Rata-rata langkah harian saya cuma sekitaran 2000-an per hari per minggu. Si Ujang malah cuma 1000. Bah, walau begitu dia tetap jumawa. Biarpun saya langkahnya cuma 1000-an, tapi kebanyakannya langkah kanan. Waduh, jangan. Kalau kebanyakan langkah kanan nggak imbang tuh sama kiri, kayak layangan singit jadinya. Nggak usah kita bahas lah soal si Ujang, biarin aja dia nerusin kerjanya benerin pintu. Bertak terus kejedot segala palanya, makin singit tuh jalannya. Tiap melangkah, langkah kanannya 2, kiri 1, kanan 2, kiri 1, biur. Ujungnya malah kecemplung kali. Woi Jang, ngapain nyari ikan di situ? Jangan ganggu ini, kita lagi pada mules. Wah, dari arah atas ada yang teriak-teriak seperti itu. Leb, 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 Ujang malah terus diketawain rame-rame. Waduh, ini kok jadi menggok cerita slapstick nih. Sorry. Kembali ya ke benang merah, yaitu soal saya memonitor langkah kaki harian. Kalau pas pandemi kemarin, sering banget rata-rata langkah harian saya di bawah 2000-an. Beneran, bahkan bisa di bawah 1000. Rumah saya itu kecilnya nggak keterlaluan sih. Tapi kalau sehari keisengan naik turun tangga 10 kali, kayak lucu aja gitu sih. Lucu tapi nggak lucu gitu deh maksudnya. Kalau coba dibikin sibuk, yang kira-kira meaningful, lebih aktif, itu rentangnya cuma antara 2200 sampai 2500 saja. Sesekali banget baru bisa di sekitaran 2700-an satu hari. Nah tapi, pas Agustus yang lalu pandemi relatif sudah menyingsing, terus kami umroh, saya dan istri. Di Arab, alhamdulillah. Bukan. Ini alhamdulillahnya bukan karena bisa ngelihat jenggotnya orang-orang Arab yang nyelekuer. Bukan itu yang saya syukurin. Tapi karena pas di sana itu rata-rata langkah harian saya bisa sangat menyenangkan hati. Di atas 7000 beneran setiap hari. Bahkan saat puncaknya bisa tembus 22.000 saudara-saudara sekalian. Videonya dulu udah ada juga. Bukan saya mau jumawa atau apa, astagfirullah. Hamba yang amalnya dikit kayak saya itu sama sekali tidak punya apapun untuk dibangga-banggakan. Tapi yang biasanya 1000 sekian sampai 2000 lebih dikit per hari, bisa juga ternyata rata-ratanya ningkat sampai segitu. Subhanallah. Cuma ya umroh is umroh, nggak ada juga yang bilang umroh is haji. Tapi umroh itu kan kasus khusus. Nggak mungkin orang kantoran macam saya umroh aja terus panjang tahun. Kapan kerjanya? Walau begitu, pulang umroh mata saya jadi terbuka. Sebelum itu mungkin kelasnya grip-grip gitu, agak pliket dikit. Tapi umroh itu benar-benar membuka mata. Yaitu mata saya, bukan mata sapi. Telur sih itu kalau mata sapi. Oh alah, nggak ada juga yang nanya. Mata saya jadi kebuka. Ternyata 7000 langkah rata-rata per hari itu bisa. Dan biasa aja, nggak ada drama, nggak ada apa. Dan lalu saya bertekad bulat, benar-benar bulat tapi agak lonjong dikit gitu deh. Untuk meningkatkan rata-rata langkah harian saya menjadi 3000 pasca umroh. Yaitu umroh ke Arab, bukan ke India. Aja. Nyasar sih itu. Kalau niat umroh malah sampainya ke Bollywood. Oh alah. Kenapa ya? Angka 3000 itu yang dipilih. Lah ini ada dasar teorinya, yaitu antara lain dari Dr. Lee dari kedokteran Harvard University. Dulu udah pernah saya omongin, yuk kita tinjau lagi. Jadi ya, di luar sana ada mitos. Tiap bulan purnama, ini bukan masalah mitos mistik kayak gitu, ding. Tapi mitos soal langkah kaki. Dibilang rata-rata langkah harian terbaik 10.000 atau lebih. Ngawur tuh yang menetapkan seseorang di Jepang sana yang dulunya merupakan jargon marketing untuk jualan alat olahraga. Jadi nggak ada dasar ilmiahnya babar blas. Beneran, yang pakai dasar ilmiah antara lain ya dari Dr. Lee itu tadi. Dan targetnya bukan 10.000 ternyata yang optimal itu. Banyak tuh dokter yang masih asal ceplos, nyebutnya angka 10.000 juga. Lawang saudara saya sendiri aja, itu ada yang doktor ilmu kedokteran, gurunya para dokter-dokter muda. Apakah calon profesor apa enggak saya nggak tahu, tapi rambutnya mulai budak juga. Nggak ada hubungan sih. Dia malah tertarik, pengen dengar kesimpulan risetnya Dr. Lee itu tadi. Artinya, selama ini dia belum pernah baca tuh hasil risetnya. Padahal dia gurunya para dokter dan sekolah kedokterannya termasuk yang paling top se-Asia Tenggara. Capek nggak sih? Gambarannya dulu tuh kayak gini. Grafiknya rada beda nih. Makin banyak kaki melangkah, makin banyak benefit kesehatannya bagi kita. Rezeki aja juga jadi lebih kenceng tuh. Si Udin tukang cireng gitu. Selalu kalah laris sama si Uye yang lebih rajin melangkah keliling komplek. Lah, ini kok malah jadi membahas tukang cireng. Ngomong apa sih ini tadi? Oh iya, titik optimalnya. Langkah kaki itu bukan di 10.000, tapi 8.000. Begitu menyentuh 8.000 langkah, itu terjadi fenomena yang disebut diminishing return. Biasa kan ya?
Kalian tambah lagi jadi 9.000, 10.000, bahkan sampai 20.000 pun manfaatnya cuma beda dikit sama yang 8.000 tadi. Jadi bisa dibilang rentang antara 7 sampai 8.000 langkah itu sweet spotnya yang paling optimal, paling ideal. Kalau masih 4.500 sampai dengan 7.000 itu juga sudah bagus, tapi masih bisa ditingkatkan, kelasnya kelas B gitulah. Kalau antara 3.000 sampai 4.500 itu sedang-sedang saja, sudah hijau tapi hijau muda, kelas C. Nah terus kalau kayak saya antara 2.000 sampai 3.000 itu agak minimal, sudah mulai lampu kuning, kartu kuning. Di bawah 2.000 itu kartu merah, kalau di bawah 1.000 gelap gulita. Dan jangan dikira tidak ada loh yang sehari-harinya melangkah di bawah 1.000. Beneran. Anak-anak kalian, muda-mudi aja yang mager selama pandemi khususnya, Masya Allah, banyak yang kejeblos ke situ. Jangan dibahas lagi kalau aki-aki nini-nini yang memang mobilitasnya sudah susah. Di balik itu ada bahaya maut sebetulnya. Sedikit catatan disclaimer, jumlah langkah ini ancer-ancer bukan eksak, tapi sudah berbasis penelitian yang lumayan sahih dari Harvard University tadi, lebih sahih dibanding 10.000 yang asal jeplok dari Jepang. Semoga sampai di sini kalian sudah dapat sense-nya kan ya, yang namanya aktif itu segimana. Ini langkahnya langkah biasa, bukan langkah konyol-kanyil atau pentalitan langkah Michael Jackson atau langkah apa. Kalau langkahnya dikit tapi ditambah senam aerobik gimana? Itu juga jangan ditanyain. Jangan nanya yang ruwet-ruwet. Kalau sepengetahuan saya sih ya, oleh gelang kesehatan, senam-senam di tempat kayak gitu dikonversi juga jadi langkah. Tapi itu cerita untuk hari yang lain. Setelah gambaran umum, kalau gambaran untuk saya gimana? Nah, sebelum umroh itu pas-pasan 2000-an, lolos sih lampu merah, masuk ke lampu kuning, tapi kuningnya mepet ke bawah. Astagfirullah. Pasca umroh awal September, saya udah bertekad kan, berusaha lebih aktif, menarget tembus di atas 3.000 langkah. Jadi, kalau dilihat grafik, yang saya kejar itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Pokoknya masuk jalur hijau gitu deh. Mepet di bawah nggak apa-apa, karena semuanya perlu proses. Ternyata apa coba hasilnya? Gagal. Iyalah, gagal kok bangga. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi minimal saya udah berusaha kan ya. Dan udah berani mengeset target. Itu beneran sudah merupakan suatu pencapaian sih kalau menurut saya. Karena kita juga tahu ya, para perokok itu coba lihat. Si Udin, si Ujang, si Uye, atau siapa lagi tuh ya, yang awalannya U. Nggak mesti U juga ding ya. Banyak di antara mereka bikin target nurunin dari 3 bungkus sehari jadi 2 bungkus 3 perapat aja. Itu tidak kewetu. Lah, kewetu ini bahasanya orang-orang Norwegia. Daerah Oslo balapan. Tidak kewetu itu bahasa Indonesianya tidak sampai terucap. Padahal turunnya dikit banget. Apalagi untuk stop total. Nah, padahal jelas-jelas bahwa ngerokok itu bagus sekali. Kalau menurut pabrik rokok, Andetulan dan para fansnya. Tapi kalau menurut yang lain jelek. Gitulah jadi dinamikanya. Kalau soal keberanian mengeset target, saya sudah rada mending tuh dibanding 3U yang tadi. Dari sisi usaha, ikhtiar ada juga, tapi hasilnya masih gagal. Gambarannya kayak gini nih, catatan saya dari selepas umroh, awal September 2022 sampai tahun baru kemarin, totalnya 17 minggu. 17 minggunya tergambar di sumbu X. Kalau sumbu kompor itu biasanya urusannya minyak tanah. Nyambung aja juga enggak. Terus yang biru itu rata-rata harian di minggu tersebut. Di minggu tertentu lumayan. Bahkan sempat ada yang melenting di atas 4.000. Tapi ya terus ada juga minggu-minggu suram, sibuk di balik meja, rata-ratanya ngedrop 2.000-an saja. Nah, ujungnya rata-rata keseluruhan dari awal September itu yang garis oranye. Ujung-ujungnya di tahun baru 2023 cuma mentok di 2.762 langkah per hari rata-rata. Sudah jauh naik dibanding sebelum umroh, naik 38%, tapi ya belum 3.000. Tercapai 92% lah, kurang tapi kurang dikit. Ini kayak anak kuliahan kan ya, ngeset target itu mesti yang layak, yang cukup menantang. Gak boleh terlalu cemen. Gue mau pengen dapat B ah. Nah, lumayan, jatuh-jatuhnya kalau kepleset bisa C, tetap lulus. Kalau ngesetnya yang cemen, wah repot. Udah, remet sampai 4 kali aja nggak apa-apa. Yang penting asal lulus. Nah, kalau kayak gitu ngomongnya, kepleset dikit, ujungnya bisa nggak lulus tuh. Oke, cukuplah eksperimennya sampai di sini. Eksperimen yang gagal. Dan bagaimanapun, kita semua tahu mengubah gaya hidup sekecil itu aja tidaklah mudah. Tidak sekedar perlu waktu, tapi perlu determinasi dan persistensi. Terima kasih.